Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Saat ini kita akan memuliakan nama Tuhan dan kita akan memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian, yaitu Kekuatan di Hidupku. 1, 2, 3, ya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, glory bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami berdoa Bapa. Kami akan mendengarkan segenap firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami juga akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sangat baik kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang menonton channel ini Bapak, Tuhan berkati. Segala penyakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Segala roh jahat, roh penghalang, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami. Ini saja doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Pada saat ini kita bertema tentang Yesus adalah Tuhan Yesus yang setia. Jadi firman Tuhan adalah 1 Tesalonika
5 ayat 24. Saya bacakan. Ya, saya bacakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Saya bacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapi engkau. Jadi, saat ini kita bertema tentang Yesus adalah Tuhan yang setia. Mengapa Tuhan Yesus itu setia? Karena kita adalah anak-anaknya. Kita hidup dengan kedamaian. Kita hidup dengan Tuhan. Sekitar kita ini ada Tuhan. Tidak ada roh jahat. Karena Tuhan setia. Kalau kita masuk ke sorga, kita dapat kuasa Tuhan. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Karena saat ini kita bertema, Yesus adalah Tuhan yang setia karena kita hidup karena Tuhan. Tuhan itu setia bagi kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Apa saja hal untuk kita bisa ditopang oleh Tuhan? Yaitu yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama yaitu bersyukur. Tetap bersyukur. Yang pertama itu adalah tetap bersyukur. Mengapa kita harus tetap bersyukur? Karena kita akan mendapat kuasa Tuhan. Kalau kita bersyukur, kita dapat topangan Tuhan. Biasa orang yang berdosa tidak tahu, tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau orang yang tidak berdosa memahami kebenaran firman Tuhan, Tuhan hidup. Tuhan bangkit dari kematiannya. Dia hidup. Dia masuk ke sorga, Bapak Ibu. Kita juga, kalau tidak ada dosa, kalau kita masuk ke sorga, kita akan dapat kuasa Tuhan. Ditopang Tuhan. Karena Tuhan itu sangat setia. Karena Tuhan itu setia, karena Dia sudah bangkit. Karena Dia mati, Dia akan menembus dosa kita. Karena Dia mati untuk menembus dosa kita. Ya, kalau kita punya dosa, cuma satu saja pasti diampuni Tuhan. Beberapa dosa yang kita perbuatkan diampuni oleh Tuhan. Tetapi orang yang jahat, tidak memahami firman Tuhan dan tidak suka berdoa, dia akan masuk neraka. Tetapi kita ini semua orang Kristen atau orang Islam. Orang Kristen bisa berdoa. Ya, bisa berdoa. Bisa berfirman. Firman Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Ini bukan untuk siapapun. Ini hanya Tuhan. Ini untuk Tuhan. Kita percaya untuk Tuhan. Bukan untuk siapapun. Hanya untuk Tuhan. Kita percaya untuk Tuhan. Saat ini kita bertema, Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia setia. Kalau kita masuk surga, apakah ada berdosa atau tidak? Dosa pasti diampuni Tuhan. Kalau hanya satu, tetapi kalau banyak, tidak diampuni oleh Tuhan.
Kita harus memahami kebenaran firman Tuhan. Kita harus memahami firman Tuhan dan harus tetap bersyukur. Kita juga tidak takut dan tidak kecewa. Kalau kita kecewa, kita takut. Tiada Tuhan, tiada siapapun di sini, kata orang yang jahat. Dia tidak takut, tapi kuasa iblis datang untuk mengacau dia dan menjadi orang jahat. Dan dia tidak masuk surga. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tahu, aku tidak takut, tapi dia ketakutan. Dia membilang takut. Saya takut, aku tidak berani. Tapi dia membilang tadi, saya tidak takut. Tetapi 2 menit yang lalu, dia tidak mau lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Dan dia tidak berani lagi. Dan takut. Karena rumah yang sepi itu, sudah dia takut. Karena orang yang jahat itu akan masuk ke neraka. Kalau orang Kristen tidak melakukan yang jahat, dia pun masuk ke surga. Hati yang tulus, hati yang damai. Orang Kristen selalu melakukan itu. Dia melakukan pekerjaan yang baik dan hatinya bersuka cita dan tetap tidak takut. Apapun kita tidak melakukan apapun atau tidak mendapat juara, kalau kita bekerja apa saja lomba begitu tidak dapat piala juga, tidak dapat juara, bisa disyukuri saja. Karena Tuhan itu bangga. Kalau kita pun tidak dapat juara, Tuhan juga bangga. Dan orang tua kita juga bangga. Mengapa Tuhan dan orang tua kita bangga? Karena kita sudah melakukan apapun. Ya, kita sudah melakukan apapun. Kalau tidak juara nggak apa-apa. Yang penting bisa disyukuri. Tuhan bangga kepada kita. Semua orang Kristen tahu bahwa firman Tuhan itu penting. Mengapa kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu penting. Jadi kita tidak boleh takut. Karena Tuhan ada di sekitar kita pun. Apapun yang kita lakukan, itulah kehendak Tuhan. Kita melakukan pekerjaan yang baik, itu juga kebaikan Tuhan. Jadi kita harus tetap bersyukur. Ya, kita harus tetap bersyukur oleh kemurahan Tuhan yang sudah terjadi di hidup kita. Kita bersyukur, ya. Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru dan napas Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita bertema Yesus adalah Tuhan yang setia. Mengapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena kita suka membaca kebenaran firman Tuhan. Itu penting sekali. Jadi kita harus hidup dengan Tuhan. Ya, kita hidup dengan Tuhan. Dia bangkit
dari kematiannya untuk menembus dosa kita. Ya, Tuhan bangkit. Ya, Bapak Ibu, Tuhan bangkit bagi kita. Dan Tuhan mati bagi kita, Bapak Ibu. Semua orang Kristen tahu kebenaran firman Tuhan itu penting. Jadi Tuhan bangkit, ya, karena kita selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Apapun persoalan, masalah, pasti ditolong oleh Tuhan. Masa depan, masalah rumah tangga, utang piutang, pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Karena ini adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang kita lakukan. Ya. Masalah rumah tangga, utang piutang, tolong Tuhan. Makanya kita harus tetap berdoa. Ya. Tetap berdoa. Di sini ada kita bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Di garis ini. Tetaplah berdoa. Jadi kita semua orang Kristen, kalau punya permasalahan, tetaplah berdoa. Berdoa saja. Tidak perlu takut. Persoalan apapun, berdoa sajalah. Pasti ditolong oleh Tuhan. Ya. Pasti ditolong Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Berarti 3 hal yang kita dengarkan. Yang pertama adalah tetap bersyukur. Yang kedua adalah tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Kita bersukacita karena Tuhan. Hidup kita bersukacita. Ya, hati kita bersukacita karena Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat baik bagi kita. Ya. Makanya kita harus tetap bersukacita. Ya. Kita harus tetap bersukacita. Ini bisa dengarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ya. Kita selalu bersyukur karena Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan buat napas kehidupan kita. Dan hati tulus kita diberikan oleh Tuhan. Bukan diberikan sama orang lain. Hanya diberikan oleh Tuhan. Diberikan oleh Tuhan. Jadi kita hidup dengan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan. Dan kita hidup dengan bersukacita. Dan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Tiada seorang pun yang tidak bisa melawan Tuhan. Ya. Tidak bisa melawan Tuhan. Jadi kita hidup dengan Tuhan. Ya. Tuhan melindungi kita semua yang tidak berdosa ini. Kita juga selalu bersyukur karena Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan. Hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan. Semua ciptaan Tuhan, yaitu langit, pohon, tanah, batu, kayu, diciptakan oleh Tuhan. Bumi ini juga diciptakan oleh Tuhan. Kita juga diciptakan oleh Tuhan. Topangan Tuhan datang kepada kita. Apapun yang kita lakukan, bisa Tuhan jawabkan.
Dia menjawab apapun pekerjaan kita. Dia akan tolong. Dia bilang kepada kita, harus semangat. Tetap semangat, ya. Itu yang ketiga, tetap semangat, ya. Tetap semangat, ya. Tuhan bilang kepada kita, apapun pekerjaan kita, tetaplah semangat. Kalau tidak kita lakukan apapun, bisa kita lakukan yang itu berdoa, membaca firman Tuhan. Kalau tiada pekerjaan, baca sajalah kebenaran firman Tuhan. Jangan malas-malasan. Jadi kita hidup karena Tuhan. Mengapa kita hidup dengan Tuhan? Ya, kita hidup dengan Tuhan karena kebaikannya. Tuhan melindungi kita. Tuhan yang maha kuasa, yang maha tinggi. Tuhan itu adalah Raja kita, yang maha tinggi, Bapak Ibu. Jadi kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bertema ini karena Tuhan Yesus sangat setia kepada kita. Dan Tuhan itu sangat menopang kita. Jadi ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, tetaplah bersyukur. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, yang terakhir, tetaplah semangat. Jadi kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita harus lakukan apapun pekerjaan kita. Kalau tiada pekerjaan, baca sajalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi ini saja kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu mendapat menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh bangsa. Tuhan berkati Singapura, Australia, Jepang. Tuhan berkati semua negeri Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati juga penonton channel ini Bapa. Tuhan berkati segala penyakit, segala roh jahat. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat kami juga. Tuhan berkati orang Kristen Bapa. Tuhan berkati orang yang tidak mau bekerja dan tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkatilah mereka bisa mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita nyanyikan adalah Ku menang, ku menang bersama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan 1, 2, 3 ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, dia bangkit. Haleluya,
dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.